Halo semuanya, selamat kembali lagi ke YouTube channel Cipis. Jadi untuk video kali ini merupakan video laporan terakhir kami untuk program entrepreneurship yang sudah kami jalanin selama 6 bulan. Jadi untuk next akan saya ceritakan dari awal bulan Februari selama sampai dengan bulan Agustus apa aja sih kegiatan yang sudah kami jalanin. Jadi mari kita saksikan. Jadi pada awal bulan Februari itu kami ditugaskan untuk memikirkan dalam konteks kategori apa sih bisnis kami mau jalankan, dan kebetulan Cipis itu kami menjalankannya dalam bidang food and beverage, yang dimana kami menjual keripik kentang. Dan kedua kami memikirkan nih apa sih nama bisnis kami. Dan kemudian setelah itu kami melakukan research terhadap bahan baku yang akan kami gunakan dan research kepada pasar, yang dimana kami harus mengetahui apa aja sih saingan dari bisnis yang sedang kami jalankan dan apa aja sih yang perlu ditingkatkan dalam bisnis kami. Kemudian pada bulan Maret kami melakukan customer interview untuk mengetahui sebenarnya karakter setiap customer itu seperti apa sih. Jadi lebih tepatnya dalam segi psikologis customer, untuk membantu kami menghadapi untuk kedepannya, oh begini cara menghadapi customer seperti ini gitu. Selanjutnya kami juga melakukan trial and error dan mind map bisnis kami untuk mengetahui untuk kedepannya Cipis itu alur bisnisnya itu mau dijalankan seperti apa. Dan pada bulan April kami sudah memasuki tahap interview terhadap customer, supplier, dan kompetitor kami, yang dimana untuk interview customer itu membantu kami mengetahui apa sih demand dari pasar. Kemudian untuk supplier itu bisa membantu kami mengetahui berapa sih bahan baku yang harganya cocok dengan modal yang sudah kami sediain. Sedangkan untuk kompetitor itu membantu kami untuk mengetahui sebenarnya apa yang perlu kami tingkatkan sih agar produk kami itu berbeda dari yang lain. Mengetahui sebenarnya apa yang perlu kami tingkatkan sih agar produk kami itu berbeda dari yang lain. Jadi pada bulan Mei kami membuat value proposition canvas itu untuk mengetahui pain dan gain setiap customer, yang dimana data yang kami kumpulkan itu dari data hasil interview kami dengan customer. Kemudian pada bulan Juni kami juga sudah memasuki tahap dimana kami sudah melakukan prototyping, yang dimana prototype itu dikirimkan kepada dosen kami sebagai hasil uji coba keripik kentang yang akan kami jual. Hasil uji coba keripik kentang yang akan kami jual. Hasil uji coba keripik kentang yang akan kami jual. Kemudian pada bulan Juni kami juga sudah memasuki tahap di mana kami sudah melakukan prototyping, yang dimana prototype itu dikirimkan kepada dosen kami sebagai. Dan di bulan Juni ini kami sudah bisa membuat BMC atau biasa orang dikenal dengan bisnis model canvas kami sendiri. Dan akhirnya di bulan Agustus kami mulai mengirimkan produk kami untuk sebagai bahan testimoni, dan hasil testimoni ini yang biasa orang dikenal dengan feedback itu akan kami rangkum dan kami progres lagi untuk meningkatkan kualitas dari produk kami. Jadi hari ini sekian untuk video tentang laporan akhir kami dari awal sampai akhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video kami dari awal. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Claudia.
Jadi di video hari ini aku mau jelasin kegiatan-kegiatan apa aja yang aku lakuin selama track entrepreneurship di Bina Nusantara. Nah, jadi yang pertama itu untuk entrepreneurship sendiri sudah pasti kita itu harus memikirkan dan mengembangkan suatu usaha gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu aku sama teman aku, Ratna Fitria. Nah, kita itu pertama mikir nih, kita mau ngapain gitu kan, kita harus buat apa gitu untuk usaha kita. Jadi dari pertama awal banget kita itu memang mau terjun di food and beverage. Kita itu mau buat bakery gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuang ide itu karena memang tidak memungkinkan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat keripik kentang gitu, karena kita sendiri memang merasa keripik kentang itu cukup basic. Jadi kita mau menantang diri kita sendiri nih, gimana kita membuat produk keripik kentang itu menjadi sesuatu yang unik gitu. Nah, udah selesai menentukan produk yang mau kita buat, kita kemudian memikirkan merek kita. Nah, pertama itu kita udah mau A sebutannya ya, nama A gitu. Tapi setelah kita lihat nama A itu udah diambil oleh kompetitor lainnya, akhirnya kita setuju untuk membuat namanya menjadi Cipis yang seperti kalian ketahui sekarang ini gitu. Setelah kita menentukan nama merek, akhirnya pun kita mulai melakukan research apa nih yang harus kita buat untuk membentuk suatu brand atau usaha yang baik gitu. Nah, jadi awalnya tuh karena produk kita itu kan termasuk snack, jadi kita mewawancarai calon-calon customer tentang gimana sih mereka itu sukanya snack apa gitu. Kemudian kita juga sudah mulai mencari supplier seperti supplier packaging, supplier kentang. Kemudian kita juga melihat atau mencari resep-resep untuk rasa yang kita inginkan gitu. Kemudian kita mulai trial and error untuk rasa dari keripik kentang kita. Memang ada yang sangat fail, banyak banget yang fail karena kita akhirnya menentukan ingin rasa coklat sebagai highlight dari merek kita dan juga rasa seaweed gitu. Nah, karena rasa coklat ini sendiri itu memang masih terdengar aneh ya untuk di keripik kentang. Jadinya kita itu memang harus benar-benar men-challenge diri kita sendiri, gimana sih kita kita racik resep yang enak banget gitu. Nah, setelah menemukan resep-resep yang pas untuk produk-produk kita, akhirnya pun kita memulai untuk memikirkan packagingnya sendiri. Nah, packagingnya sendiri itu kita tentunya nggak bisa sembarangan packaging karena kita mau buat sesuatu yang unik di sini ya. Dan, jadi kita juga harus mikirin nih gimana sih kita buat packaging yang aman untuk produk kita saat dikirimkan ke luar kota, karena kita memang saat ini ingin menjual secara online gitu kan. Akhirnya kita menemukan packaging yang pas setelah kita tanya-tanya ke supplier, kita cari tahu sendiri. Akhirnya kita menentukan untuk packaging tabung karena pertama, pengiriman keluar kota lebih aman. Yang kedua, kalau misalnya customer gak makan habis produk kita, mereka itu simpannya juga lebih gampang gitu. Yang ketiga, balik ke nomor 2, itu akan mengurangi resiko keripiknya jadi alot. Nah, setelah memikirkan packaging, kita pun membuat value proposition canvas untuk produk kita, dan kemudian kita juga membuat BMC untuk produk kita. Kita juga mewawancarai calon-calon customer kita mengenai keripik kentang apa sih yang mereka sering makan gitu ya, mereka suka apa yang harus kita hindari untuk produk-produk kita gitu. Jadi itu adalah beberapa kegiatan yang kami lakukan di semester ini untuk track entrepreneurship. Sampai jumpa di video selanjutnya.